Assalamualaikum, kami dari kelompok 12 dan 10. Saya Rizky Dwi Saputra dan rekan saya Nofrian Dwi Tristrawan. Kami mau mempresentasikan hasil karya atau hasil simulasi yang kami jalankan dengan tema prototype yacht pintu air otomatis. Ion pintu air otomatis berbasis Arduino, MCU, sensor ultrasonik dan aplikasi Blink. Tujuan dari prototipe monitoring ketinggian air ini adalah sebagai alat untuk monitoring ketinggian air di pintu air real time dan informasi ketinggian air tersebut dengan diakses melalui aplikasi handphone. Metode yang digunakan adalah simulasi dari eksperimen dan prototipe sistem monitor ketinggian air di pintu air secara real time berbasis mikroprosesor Node MCU menggunakan aplikasi Android dan Internet of Things. Hasil yang diperoleh adalah prototipe dapat digunakan untuk mengukur hasil pengukuran dan ketinggian air secara real time, dan hasil pengukurannya tersebut dapat diakses melalui aplikasi water level info dan cukup akurat. Untuk proyek prototipe pintu air ini, alat-alat yang kita gunakan yaitu yang pertama ada Arduino Uno board. Ini sebagai microcontroller untuk program kita. Yang kedua ada Node MCU ESP8266. Ini digunakan untuk modul WiFi yang nanti kita konekkan melalui aplikasi Bing. Yang ketiga ada sensor ultrasonik. Kita menggunakannya dua buah. Sensor ultrasonik ini berfungsi sebagai pendeteksi jarak antara air dengan batas yang ditentukan. Dan yang ketiga kita menggunakan relay. Relay di sini kita gunakan untuk sebagai switch atau sebagai kontaktor untuk mematikan dan menyalakan pompa air. Dan yang kelima kita memakai pompa air yang kecil. Itu untuk mengalirkan air. Ya, baik, di sini ini merupakan diagram sirkuit dari rangkaian Arduino Uno. Di sini ada sensor ultrasonik, board Arduino Uno, dan ini adalah relay 5 volt. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pin ground dari sensor ultrasonik kita konekkan ke ground yang ada di Arduino Uno. Untuk echo pin ini kita konekkan ke pin number 12 di Arduino Uno. Dan untuk trigger pin ini kita konekkan ke pin number 11 di Arduino Uno. Dan untuk VCC ini kita sambungkan ke daya 5 volt yang ada di Arduino Uno. Itu untuk rangkaian sensor ultrasonik. Dan untuk rangkaian dari relaynya sendiri, di sini terdapat 3 pin VCC, ground, dan ini adalah voltase inputnya. Dan untuk VCC-nya sendiri kita konekkan ke 5 volt yang ada di Arduino Uno. Untuk ground kita konekkan ke ground, dan untuk in ini kita konekkan ke pin Arduino board nomor 3. Kurang lebih seperti itu untuk rangkaian untuk Arduino board. Dan ini kita pasangkan untuk pompa air yang akan kita gunakan, karena kita ingin motornya nyala waktu sensornya terbaca, maka kita nanti konekkan di normally close. Sini konekkan pompa motornya di sini. Itu untuk Arduino boardnya. Dan ini adalah diagram sirkuit untuk rangkaian modul Node MCU-nya. Di sini ada sensor ultrasonik dan Node MCU. 4 pin sensor ultrasonik ini dikonekkan ke Node MCU. Untuk pin groundnya kita konekkan ke ground yang ada di Node MCU. Terus untuk echo pinnya kita konekkan ke pin D2 yang ada di Node MCU. Dan untuk trigger pinnya kita konekkan ke D1 yang ada di Node MCU. Dan untuk VCC-nya kita konekkan ke 3 volt yang ada di Node MCU. Untuk powernya kita nanti pakai USB yang akan dicolokkan ke power supply.
Berikut adalah program yang kami gunakan dalam prototipe pintu air otomatis IoT berbasis Arduino Uno, Node MCU, dan aplikasi Blink. Di sini kami memakai dua program. Yang pertama ini adalah program untuk board Arduino Uno, dan yang kedua adalah program untuk board Node MCU-nya. Yang pertama kita akan menjelaskan untuk board Arduino Uno-nya. Di sini ini menjelaskan tentang posisi untuk pin yang ada di Arduino Uno untuk dikonekkan ke sensor ultrasonic. Di sini berarti trigger pin yang ada di sensor ultrasonic dikonekkan ke nomor 11 di Arduino Uno. Echo pin di sensor ultrasonic dikonekkan ke pin number 12 di Arduino Uno. Dan untuk relay, ini adalah menjelaskan relay yang kita gunakan akan connect di Arduino board nomor 3. Untuk programnya sendiri, untuk mengatur jaraknya, di sini kita menggunakan ukuran cm. Di sini dijelaskan kalau jaraknya kurang dari 3 cm, maka relay akan pada posisi high, yaitu relay akan menyala dan menghidupkan pompa air. Dan saat jaraknya lebih dari 4, maka relaynya akan berhenti dan mematikan pompa air. Secara garis besar begitu untuk program yang ada di Arduino boardnya. Selanjutnya kami akan menjelaskan program untuk di Node MCU-nya. Nah, Node MCU di sini berfungsi sebagai untuk mengkonekkan antara prototipe kita dengan aplikasi Blink yang kita gunakan. Aplikasi Blink sendiri digunakan untuk memantau jarak secara real time menggunakan smartphone kita masing-masing. Nah, di sini kita memasukkan library untuk Blink. Ini ada library untuk Blink, dan ini menjelaskan untuk posisi pin sensor ultrasonic ke Node MCU-nya. Untuk trigger pin sensor ultrasonic connect kepada pin number D1, dan untuk pin echo pinnya connect nomor 2. Nah, di aplikasi Blink sendiri nanti kita akan dikasih semacam token lewat email kita. Nanti tokennya akan dikirimkan lewat email kita dan kita masukkan di sini. Nah, untuk mengkonekkan ke handphone kita masing-masing, kita perlu memasukkan hotspot atau WiFi dari HP kita ke program ini. Di sini ini adalah nama dari hotspot kita, dan ini adalah password dari hotspot kita. Seperti itu tuh kurang lebihnya untuk program yang dikonekkan ke Node MCU. Nah, dan di sini ini menjelaskan bahwa LCD nanti kita di Blink kita akan menggunakan LCD. Nah, LCD-nya kita dikonekkan di pin number V1. Kurang lebihnya seperti itu untuk program yang ada di Node MCU dan Arduino board yang kami gunakan. Ya, berikut kami akan menjelaskan cara membuat simulasi di aplikasi Blink. Pertama, kita buka aplikasi Blink. Aplikasi Blink ini bisa di-download di Play Store atau di App Store. Langkah pertama yang kita lakukan, kita akan membuat project baru. Nah, klik new project. Kita kasih nama projectnya apa. Di sini saya akan menamainya dengan jarak. Untuk choose device, di sini kita akan memilih device yang kita gunakan. Karena kita menggunakan Node MCU, maka kita pilih Node MCU. Klik OK. Untuk koneksinya kita menggunakan WiFi. Jadi kita klik WiFi. Ini adalah untuk tema yang bisa kita gunakan. Di sini saya memilih tema dark. Kita klik create. Nah, di sini token akan dikirimkan melalui email kita. Token ini berfungsi sebagai untuk mengonekkan aplikasi Blink ini dengan Node MCU yang kita punya. Nanti tokennya akan dikirim lewat email, dan token itu kita akan copy paste ke dalam program yang sudah kita buat. Kita klik OK. Nah, yang kedua, kita akan menambah widget baru untuk
menampilkan jarak yang ada di sini. Kita klik tombol plus. Di sini ada banyak pilihan opsi, antara lain ada tombol, ada LED, ada timer dan segala macam. Yang kita gunakan adalah LCD karena kita butuh untuk menampilkan jarak yang ada. Kita klik LCD. Nah, di sini ini adalah pengaturan untuk widgetnya sendiri. Kita pilih advance. Pin ini kita gunakan untuk mengatur pada posisi mana widget ini akan digunakan. Kita pilih posisi V1. Dan ini untuk warnanya terserah memilih bebas warna apa. Saya pilih warna putih. Next. Dan kalau udah kita kembali. Nah, widget ini siap kita gunakan. Tinggal kita memasukkan programnya ke dalam program yang sudah kita buat. Berikut adalah prototipe sistem monitoring ketinggian air yang kami buat. Bisa dilihat di sini kami menggunakan kotak. Saya membuat kotak untuk tempat tampungan airnya. Dan untuk prototipenya sendiri kami menggunakan board Arduino Uno yang ada di sini. Terus kita menggunakan di sini ada relay. Relay ini berfungsi sebagai saklar atau switch untuk mengatur motor yang ada di sini. Dan yang kedua, kita menggunakan node MCU. Node MCU di sini fungsinya adalah untuk modul WiFi. Modul WiFi ini digunakan untuk mengkonekkan antara prototipe ini dengan smartphone kita sebagai monitoring jarak secara real time. Dan ini di sini ada sensor ultrasonik. Di sini kita menggunakan dua buah sensor ultrasonik. Yang satu connect dengan Arduino Uno board dan yang satu sensornya ultrasonik connect dengan node MCU. Ya, di sini kami akan menyimulasikan bagaimana cara kerja prototipe kami. Bisa dilihat di sini di jaraknya. Jarak awal ketinggian total adalah 10 cm. Dan ini di program kami buat jika jarak dari ketinggian air mendekati 3 cm, maka motor akan menyala dan mengalirkan air keluar. Jika air menambah, maka jarak yang ada di smartphone kita akan ikut mendekati dengan sensor ultrasonik. Jaraknya semakin naik sesuai dengan keadaan yang ada di dalam laptop. Nah, bisa dilihat jika jarak mendekati 3 cm, maka motor akan menyala dan mengalirkan air keluar. Motor akan terus mengeluarkan air sampai jarak aman kembali normal seperti semula, yaitu lebih dari 3 cm. Di smartphone kita menunjukkan jarak 4 cm. Dengan demikian, sudah berhenti mengeluarkan airnya dari ini. Dan ini merupakan batas aman yang telah kami tetapkan dalam program. Batas ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan yang kita lakukan. Stop saya. Percobaan. Tujuan dari prototipe ini adalah salah satu media untuk mengurangi banjir yang sering terjadi dikarenakan bendungan atau pintu air yang meluap karena durasi volume air yang terlalu tinggi. Prototipe ini membantu agar masyarakat dapat memantau ketinggian air yang ada di pintu air, dan pintu air akan secara otomatis mengalirkan airnya jika kondisi air akan meluap. Jadi kasus banjir karena pintu air meluap akan bisa dikurangi dengan prototipe. Nah, itu dari awal ya, dari awal pas simulasinya, dan kita di ujung acara ya, udah bukan ujung acara sih, tapi ujung simulasinya. Kesimpulannya adalah dengan adanya aplikasi prototipe pintu air otomatis ke depannya,
bisa membantu masyarakat dalam mewaspadai adanya ketinggian air secara mendadak atau over capacity air. Nah, dengan adanya prototip simulasi ini kan bisa memberikan deteksi lebih dini jika terjadinya bencana yang akan terjadi atau deteksi dini bencana itu terjadi gitu ya. Nah, dengan adanya simulasi prototipe, semoga pemerintah atau Kementerian Riset dan Teknologi bisa mengembangkan simulasi yang lebih masif lagi. Entah itu adanya alarm yang bisa disambungkan di Android masyarakat di sekitar bendungan itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kritik dan saran bisa join us di bawah ini. Jangan lupa subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.